What's up kalian para Zawibers, kembali sama gue Raisa, selamat datang di video figur review kali ini. Di video figur review kali ini, gue akan nge-review sebuah figur SAF lagi. Ya setelah kemarin gue seneng banget, dua figur yang gue review itu bagus banget dua-duanya, yang kali ini jatuh lagi. Figur apa sih yang gue review kali ini? Figur yang gue review kali ini adalah bernama SAF Red King. Selain namanya, ini monster. Kali ini adalah figur monster pertama gue. Kalau gue boleh jujur, setelah gue lihat koleksi gue di samping sini dan di belakang sini ya kan. Tapi ini kebanyakan aksesoris ya nih ya. Merchandise sih. Gak ada gue punya figur monster. Dan Red King ini adalah monster pertama gue yang gue punya. Gue sangat excited banget di saat temen gue mengasih ini sebagai hadiah. Thank you banget by the way. Gue tuh kayak anjay, gue punya SAF monster gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang tahu figur review gitu kan, kok figur review sih, figur-figur, berarti tuh Bandai punya line-nya sendiri kalau untuk monster, yaitu SAM, SH Monster Art. Tapi kenapa yang ini masuk SAF? Hampir semua figur monster Ultraman itu SAF semua masuknya, gak masuk ke SAM, gue juga nggak tahu. Masuknya itu biasanya kayak Godzilla gitu-gitu. Gue juga bingung jadinya kan. Tapi ya mungkin itu aja banyak sampingan aja gitu kan anjing kan. SAF itu adalah sebuah figur full artikulasi yang biasa dibuat oleh Bandai Data Machination dan dari game-game atau anime yang memang yang terkenal. Cuman kali ini monster. Dan jujur not that good. Gue akan straightforward aja sekarang gitu kan. Gue gak tahu apakah gue punya video yang aslinya atau kagak gitu kan. Pas pertama kali gue belum main figurnya sama sekali. Cuman not that good, jujur. Gue udah mainin. Tapi ya, back to topic lagi, siapa karakter yang gue review kali ini atau monster yang gue review kali ini? Monster yang kali ini gue review ini bernama Red King. Red King ini muncul banyak banget di seri-seri Ultraman. Ada Ultraman yang dulu banget, yang zaman jebot gitu kan. Dan juga banyak muncul di seri-seri Ultraman zaman sekarang juga dari Showa, Heisei, sama Reiwa. Jadi banyak banget nih monster muncul gitu. Dan monster favorit, termasuk monster favorit, salah satu monster favorit gue. Salah satu alasan monster favorit gue karena dia bego gitu kan. Jadi gue kayak ada koneksi aja gitu tuh, kayak I see the resemblance in this monster gitu kan. Jadi kenapa gue, salah satu alasannya itu lah kenapa gue suka sama monster ini. Jadi ya, tanpa basa-basi kita langsung aja ke bagian opini gue dan skor untuk figur yang satu ini. Nah, sekarang waktunya bagian opini gue dan skor untuk figur monster yang satu ini. Jujur, ini figur rasanya banget. Kok rasanya banget sih? Ini figur sama banget kayak Ogre Cap yang kemarin gue review. Karakternya gue suka, figurnya sampah. Kenapa? Yang pertama artikulasinya. Gue ngerti ini monster. Susah banget untuk kalian pose-pose gitu kan. Karena badannya bulky banget gitu kan. Tapi itu bukan berarti setiap gue gerakin atau apa, itu banyak yang copot. Ya kan? Itu yang pertama. Terus abis itu artikulasinya, kalian tuh hanya bisa ngepose bener-bener minim banget di sini. Gue gak tahu, gue jujur, gue pas bikin koreografi figur ini, gue tuh gak tahu mau pose apa. Karena susah banget tuh di pose-pose. Badannya susah digerakin, lehernya susah digerakin, palanya bengkok gitu kayak orang apa gitu kan. Terus abis itu tangannya cuma bisa, bahkan lebar kayak gini aja gak bisa. Gitu kan. Cuma gitu-gitu doang gitu kan. Dan gue gak suka juga adalah sambungan di figur ini. Banyak banget yang loose. Salah satunya adalah telapak tangan di kirinya, itu gampang banget loose. Terus abis itu juga di tangan kanannya. Nah, tangan kanannya memang tadi itu agak gue paksa ya, jadi copot banget dan itu susah banget dipasang. Jadi kalian yang mau beli figur ini, gue nggak tahu siapa yang mau beli figur ini atau enggak, cuman hati-hati. Terus abis itu minimnya aksesoris. Gue ngerti, kembali lagi sama kayak figur-figur Ultraman seperti biasa gitu kan. Ini figur tuh kagak ada aksesorisnya gitu kan. Monster, apa yang lo expect dari ini? Gue tuh at least, mungkin ya dari gue itu adalah muka. Nah ini juga salah satu minus juga. Gue tuh gak suka dengan mukanya yang open gimmick mouth itu, yang bisa dibuka-buka. Karena itu mulut bawahnya gampang copot. Itu gue gak suka banget. Jadi, kalau kalian mau nge-pose dia nggak lebar-lebar banget, itu gak bakal bisa. Karena pasti bakal copot. Dan itu susah banget dimasukin. Ribet pokoknya. Di sini lah gue mengharap kayak, mendingan tukur-tukur muka sih menurut gue gitu kan. Karena mendingan kayak gitu. Karena dibandingin, kenapa? Karena gue banyak banget ya. Dibandingin sama, karena lu harus ngebuka mulut, abis itu copot lagi. Karena mendingan, karena bener-bener swappable face aja gitu kan. Kayak Ultraman biasa atau misalnya kayak figur-figur SF biasa gitu kan. Terus abis itu adalah, ini yang salah satu gue juga kurang suka ya. Figur ini sebenarnya tuh gak bisa ngebalance. Mungkin karena buntutnya bisa ngebalance ya. Oke, I understand that. Cuman gue tuh mengharapkan dia at least bisa berdiri. Karena gue pengen nge-pose dia tuh buntutnya naik ke atas tadi gitu kan. Jadi bener-bener naik ke atas ngangkat. Tapi sayangnya nggak bisa di figur ini. Gue nggak tahu
apa gitu kan. Memang jujur secara gue tadi handle itu buntutnya yang paling berat. Padahal gue expect tuh badan yang paling berat gitu kan. Karena buntutnya yang paling berat itu jadi semua apa namanya ya, semua beratnya itu jatuh ke buntut. Tapi positif note-nya, buntutnya itu bagus untuk artikulasinya. Wah, gak sebagus SHM kayak Godzilla atau apa ya. Cuman oke lah menurut gue gitu kan. Terus abis itu kita masuk ke sisi positifnya. Positifnya itu adalah animasi akurat. Gue suka banget chat dan kayak ada gradation ya. Gue gak bilang gradation, kayak weathering gitu juga. Yang bener-bener mirip banget kayak suit aslinya. Di seri, bukan di seri Showa ya, kayak seri Max gitu, bukan. Kayak di seri-seri yang tahun 19-an. Jadi bener-bener kerasa banget nih figur itu kayak mirip banget kayak suit actor yang aslinya. Itu yang gue suka gitu kan. Terus abis itu adalah mukanya juga mirip. Untuk beberapa partnya. Mirip dengan apa suit actor aslinya juga. Makanya gue lumayan suka dengan chat ini. Oke deh, gue suka deh. Nah, sekarang waktunya langsung overall opini gue nih ya kan sebelum gue ngasih final score-nya. Jujur nih figur tuh agak mengecewakan ya. Karena gue mengharapkan pas pertama kali gue beli atau pas pertama kali gue ngeliat nih figur tuh ya bagus gitu kan. Ini bener kan? Oke bener. Harapan tuh bagus gitu kan. Karena memang SAF. Balik lagi gitu kan. Seperti yang gue omongin kayak di recap gue. Harusnya bagus dong gitu kan, karena mahal ini, gue lupa dah waktu itu berapa ya belinya temen gue, pokoknya 500 ke atas, di Indonesia mungkin udah 1 juta kayaknya. Banyak banget yang loose figurnya, di posenya pun juga nggak bisa kalian sekalian selain gerak cuma gitu doang gitu kan. Oh gue lupa mention ya, kalian aksesoris ini cuma dapat 2 set tangan dan dapat batu. Yes, dapat batu. Mungkin ini pengen reference, bukan reference ya, mungkin beberapa, memang sih gue di beberapa seri itu dia memang suka megang batu gitu kan buat jadi senjata. Gue mengharapkan dapat boulder sih, karena salah satu finishing move di Ultraman Fighting Evolution Rabbit. Baba Bowie. Itu dia ngelempar batu, bukan ngelempar batu, ngemukul batu. Itu padahal gue pengen mengharapkan itu. Tapi itu gak guna kita ngomongin aksesoris tangannya, karena kalian gak bisa ngepose apapun di figur ini. Kalian cuma bisa ngepose basic movement doang. Dan yang gue nggak suka lagi itu adalah bagian palanya. Jadi seingat gue tuh leher itu ada beberapa seksi ball joint. Seingat gue ada 2 atau 3. Di bagian paling atas itu sampah. Kalau kalian lihat nih, dulu sih kayak gue sekarang bikin video nih, itu dia kelihatan bego banget sumpah. Gue nggak tahu atau memang seperti ini figurnya, atau memang mungkin karena udah terlalu lama di box jadi lehernya tuh kayak agak gini gitu. Jadi jelek kelihatannya. Jadi figur ini adalah salah satu figur yang menurut gue itu adalah hanya bagus di pose dari samping, tidak dari depan. Ini adalah salah satu figur yang gue kayaknya gak ada lagi sih gitu. Sisanya pada bagus semua kalau dari depan. Ini adalah figur pertama yang kalian hanya bisa pose dari samping doang biar kelihatan memang bener-bener bagus nih figur. Kalau kalian dari depan, ya mirip-mirip kayak sekarang gue gitu lah ya. Nah, sekarang waktunya final score untuk figur yang satu ini. Jujur, gue akan ngasih 2. Gue akan agak kecewa banget. Gue mengharapkan kayak, oke aksesoris sedikit, ya siapa tahu artikulasi bagus gitu kan. Selain dari satu positif tadi yang gue sebut dong, itu cuma warna doang sama akurasi doang kan. Menurut gue dua ini cocok. Jadi ya, mungkin itu saja dari gue di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan share ke teman-teman para wibu ini kan. Itu saja dari gue, Syam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Tapi, gue ngomong apa sih anjing cheat? Hapus aja yang tadi anjing cheat. Bangsat. Nah, gue akan ngentot lah anjing lah.